jihad menurut hadis Nabi. Dalam kitab-kitab hadis, kata jihad juga mengandung arti yang luas, tidak khusus digunakan dalam arti perang. Imam Bukhari misalnya, dalam bab jihad menulis berbagai judul tentang ajaran, dakwah, memeluk Islam sebagai berikut. 1. Hendaklah orang Islam memberi petunjuk kepada kaum ahli kitab pada jalan yang benar, atau hendaklah orang Islam mengajarkan kitab kepada mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari bab 56 nomor 99. 2. Memohonkan petunjuk bagi kaum musyrik, agar orang Islam dapat meningkatkan persahabatan dengan mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari bab 56 nomor 100. 3. Ajakan Nabi Suci, kepada kaum musyrik, untuk memeluk Islam dan kenabian, dan agar mereka tak mengambil orang lain sebagai Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari bab 56 nomor 102. 4. Keunggulan seseorang yang masuk Islam dari kalangan kaum ahli kitab. Hadis riwayat Imam Bukhari bab 56 nomor 143. 5. Keunggulan seseorang ialah yang orang lain masuk Islam di bawah tangannya. Hadis riwayat Imam Bukhari bab 56 nomor 145. 6. Bagaimana caranya memasukkan Islam kepada anak-anak? Hadis riwayat Imam Bukhari bab 56 nomor 178. Dari judul-judul tersebut di atas, terang sekali bahwa dakwah Islam dengan lisan dan pena, serta dengan harta atau bilha'al, dipandang sebagai jihad, selaras dengan firman ilahi dalam surat Al-Furqan ayat 52. Imam Abu Daud pun meriwayatkan hadis-hadis yang semacam itu. Dalam bab jihad terus-menerus, ada sebuah hadis yang intinya sebagai berikut. Sebagian umatku tak henti-hentinya memperjuangkan kebenaran, dan mereka akan keluar sebagai pemenang mengalahkan musuh mereka. Hadis ini ditafsiri oleh Imam Nawawi sebagai berikut. Yang dimaksud sebagian umat Islam dalam hadis tersebut ialah berbagai golongan kaum mukmin yang terdiri dari prajurit yang berani, kaum ahli fikih, ahli hukum, muhadditsun, penulis hadis, dan zahid, orang yang menjauhkan diri dari kesenangan duniawi, dan hanya beribadah kepada Allah, dan orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat, dan lain-lain yang mengerjakan perbuatan baik, aunul ma'abud. Dari keterangan tersebut di atas, terang sekali bahwa jihad menurut hadis mencakup semua perbuatan mengabdi kepada Islam dalam bentuk apapun. Tentu saja bom bunuh diri tidak termasuk di dalamnya. Imam Baihaqi meriwayatkan suatu hadis yang menceritakan bahwa pada suatu hari ketika Nabi Suci dan para sahabat kembali dari peperangan, Nabi bersabda, kita kembali dari jihad kecil, jihad adil ashagor, menuju jihad terbesar, jihad adil akbar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jihad terbesar itu? Beliau menjawab, jihad melawan nafsu, jihad adun nafs. Nafsu itu ada dua macam, yaitu 1. Nafsu tinggi, yang menyadarkan manusia akan kehidupan yang tinggi atau kehidupan ruhani, dan 2. Nafsu rendah, yang berhubungan dengan kehidupan jasmani di dunia. Nafsu rendah inilah, yang oleh Quran disebut hawa'a, terjemahannya hawa nafsu, Al-Quran Surat 53 ayat 3. Hawa nafsu adalah penting sekali bagi kehidupan jasmani manusia, tetapi ini merintangi manusia mencapai tingkat kehidupan yang tinggi, selama hawa nafsu tak dikendalikan. Mengendalikan hawa nafsu inilah yang disebut jihad akbar. Dinamakan jihad akbar karena manusia itu kuat menghadapi apa saja dan dapat menaklukkan alam dengan akal, ilmu pengetahuan, dan kekuatan yang diberikan kepadanya. Tetapi manusia itu lemah menaklukkan hawa nafsunya, karena iblis yang tak mau sujud kepada manusia, selalu menggoda dan membangkit-bangkitkan hawa nafsu. Menaklukkan hawa nafsu dan iblis itu sangat berat, karena tidak kelihatan, dan bersarang dalam diri manusia sendiri. Jika manusia dapat menaklukkannya, hawa nafsu dan iblis itu bukan lagi menjadi perintang, malahan menjadi pembantu dalam meningkatkan kehidupan ruhani manusia. Sebagaimana yang dimaksud oleh Nabi Suci pada waktu menjawab pertanyaan salah seorang sahabat, apakah Nabi Suci juga mempunyai setan? Ya, jawab beliau, tetapi Allah menolongku mengalahkan dia, sehingga dia tunduk kepadaku dan tak menyuruh aku selain kebaikan. Selanjutnya Nabi Suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tujuan jihad asghar atau qital ialah untuk menjunjung tinggi kalimah Allah, maka niatnya harus bersih dari mencari untung atau ingin dipuji atau mencari nama. Suatu hadis meriwayatkan, seorang laki-laki menghadap Nabi Suci dan berkata sebagai berikut, ada kalanya orang berperang untuk mencari ghanimah, harta rampasan perang, dan ada kalanya orang berperang untuk mencari nama baik, dan ada kalanya orang berperang untuk dilihat keberaniannya. Perang yang manakah yang di jalan Allah? Nabi Suci menjawab, orang yang berperang agar kalimah Allah dijunjung tinggi, itulah perang di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari bab 56 nomor 15.
Maksud hadis tersebut di atas selaras dengan firman ilahi dalam Quran suci bahwa keselamatan hijrah Nabi suci ke Madinah adalah sebagai membuat rendah kalimah kaum kafir dan menjunjung tinggi kalimah Allah. Jika demikian, perang yang diizinkan oleh Islam adalah benar-benar perbuatan mulia dan suci. Orang mengorbankan harta dan jiwanya demi tegaknya kebenaran dan keadilan serta lenyapnya penindasan. Oleh karena itu Nabi suci menerangkan betapa mulianya orang yang memelihara kuda. Hadis riwayat Imam Bukhari bab 56 nomor 45, atau memelihara kuda yang siap diberangkatkan ke medan perang. Hadis riwayat Imam Bukhari bab 56 nomor 73, Nabi suci menganjurkan belajar memanah. Hadis riwayat Imam Bukhari bab 56 nomor 78, atau belajar menggunakan alat perang. Hadis riwayat Imam Bukhari bab 56 nomor 79. Ini semuanya bukanlah menunjukkan bahwa kaum muslimin menyiarkan Islam dengan kekerasan, atau agar kaum muslimin melancarkan perang, agresi, terhadap tetangga, melainkan hanya menunjukkan bahwa kaum muslimin harus bertempur, dan untuk mensukseskan pertempuran itu, kaum muslimin dianjurkan supaya mengadakan persiapan yang baik. Mereka yang maju ke medan perang demi menjunjung tinggi kalimah Allah dijamin masuk surga. Dalam konteks inilah Nabi suci bersabda, surga, jannah, itu dibawa bayang-bayang pedang. Hadis riwayat Imam Bukhari bab 56 nomor 22. Hadis-hadis tentang manfaat qital, perang, itu janganlah disalah tafsirkan sebagai perintah agar kaum muslimin selalu memerangi kaum non-muslim. Itu adalah keliru. Perang itu sendiri bukanlah barang baik atau barang buruk. Perang adalah kesempatan yang menjadikan itu suatu perbuatan yang amat baik atau amat buruk. Yang jelas menurut hadis Nabi, orang Islam adalah, orang lain akan selamat dari tangan dan lisannya, atau, yang orang-orang akan merasa aman. Hadis riwayat Imam Bukhari bab 2 nomor 4. Senada dengan hadis-hadis tersebut, Imam Hazrat Mirza Ghulam Ahmad menjelaskan, singkatnya, terdapat 3 kategori perang yang islami, untuk melindungi diri sendiri, untuk menghukum, yaitu darah dibayar dengan darah, dan untuk menciptakan perdamaian, yakni memerangi kekuatan yang menghalangi orang memeluk agama Islam. Karena tidak ada perintah untuk memaksa seseorang masuk ke dalam agama Islam dengan ancaman pembunuhan, maka tidak perlu ada pertumpahan darah dalam menunggu Masih dan Mahdi. Tidaklah mungkin Masih atau Mahdi datang dengan ajaran yang berbeda dengan Quran dan memerintahkan orang masuk Islam dengan pedang. Masih Hindustan Main, halaman 18 dan 19. Dalam kitabnya yang lain, beliau menjelaskan, kita diperintahkan untuk menghadapi orang-orang kafir dengan cara yang sama seperti mereka menghadapi kita. Atau kita harus memperlakukan mereka sama, seperti mereka memperlakukan kita. Selama mereka tidak mengangkat senjata dalam menghadapi kita juga tidak diperbolehkan mengangkat senjata dalam menghadapi mereka. Hakikatul Mahdi, halaman 28. Jihad menurut ulama. Para ulama Islam ahli fikih umumnya mengemukakan pengertian yang salah tentang jihad dan menjunjung tinggi kalimah Allah. Kesalahan mereka telah berlangsung lama, sejak zaman dahulu pasca Nabi suci dan sahabat sampai sekarang. Imam Mirza Ghulam Ahmad mengungkapkan realitas tersebut. Haruslah diingat bahwa konsep dalam pikiran ulama sekarang dan cara para ulama menjelaskan permasalahan jihad kepada masyarakat, jelas tidak benar. Akibatnya, para ulama tersebut membuat masyarakat mempunyai karakteristik seperti binatang. Dengan khotbahnya berapi-api, mereka menghilangkan nilai-nilai baik kemanusiaan. Jadi, apabila terjadi demikian, maka saya mengetahui dengan pasti bahwa dosa dari semua pembunuh keji dilakukan oleh orang-orang yang bodoh dan bersemangat, yang tidak menyadari mengapa Islam harus berperang pada zaman dahulu. Para ulama tersebutlah yang harus bertanggung jawab terhadap ajaran-ajaran yang menyebabkan pertumpahan darah. Government Angrezi Aur Jihad, halaman 7. Tatkala terjadi pembunuhan 2 orang Inggris yang dilakukan oleh orang Muslim fanatik, beliau berkomentar. Apakah pembunuhan terhadap 2 orang Inggris ini disebut jihad? Apabila demikian, pembunuh tersebut merusak nama baik Islam. Hal yang seharusnya kita lakukan adalah menjalin hubungan dengan mereka dengan cara yang baik, sehingga mereka dapat menjadi Muslim karena melihat perbuatan baiknya. Sewaktu saya mendengar tentang orang-orang tersebut, saya benar-benar sedih karena mereka telah berada jauh dari Quran suci, dan meyakini bahwa pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak bersalah merupakan perbuatan baik. Malfuzat, bab 2, halaman 49 dan 50. Dalam kesempatan yang lain, beliau menyatakan sebagai berikut. Di sini kami juga harus menyesalkan 2 hal, yaitu, di satu pihak para ulama yang bodoh menyembunyikan arti jihad yang sebenarnya dan mengajarkan masyarakat untuk membunuh dan mengistilahkan pembunuhan itu dengan jihad. Di lain pihak para pendeta Kristen juga melakukan hal yang sama. Mereka menerbitkan beribu-ribu buku dalam bahasa Urdu, bahasa Fasko dan sebagainya yang mengatakan bahwa Islam disiarkan dengan pedang. Buku-buku ini disebarkan ke seluruh India,
Punjab dan tempat-tempat lain. Akibatnya, masyarakat mendapatkan dua pernyataan yang sama, yaitu pendapat para ulama dan pendapat pendeta Kristen mengembangkan nafsu primitif mereka, Government Angrezi Aur Jihad, halaman 9. Kesalahan para ulama tentang doktrin jihad dalam Islam sehingga sejajar dengan pendapat para pendeta Kristen itu disebabkan karena 1. Salah mengartikan kata jihad. Jihad yang artinya luas, digunakan dalam arti sempit, yaitu perang, qital. Kesalahan itu terus berkembang. Jihad ialah bertempur melawan bangsa atau negara kafir, baik mereka diserang atau tidak, seperti tersirat dalam definisi Sulaiman Rashid yang telah dikutip dalam kata pengantar buku ini. Pengertian ini tak dikenal sama sekali oleh Quran suci dan sunnah Nabi. 2. Dalam menafsirkan ayat-ayat tentang jihad atau qital, mereka tidak memperhatikan hubungan ayat itu dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, juga karena mengabaikan asbabun nuzul ayat dan implementasinya pada zaman Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, dalam menafsirkan firman ilahi dalam surat At-Taubah ayat 5 sebagai berikut. Maka apabila bulan-bulan suci telah berlalu, bunuhlah kaum musyrik, di mana saja kamu berjumpa dengan mereka, dan tawanlah mereka, dan kepunglah mereka, dan hadanglah mereka di tiap tempat pengadangan. Tetapi jika mereka bertobat dan menegakkan sholat dan membayar zakat, bebaskanlah jalan mereka. Ayat ini disebut ayat Saif, ayat pedang, yang difahami seakan-akan ayat itu mengandung perintah pembunuhan besar-besaran secara serampangan terhadap kaum musyrik. Kesalahpahaman ini disebabkan karena tak melihat ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Ayat sebelumnya, ayat keempat, menjelaskan kaum musyrik yang memutuskan perjanjian dan menyerang kaum muslimin. Jadi bukan sembarang kaum musyrik yang tersebar di dunia. Maka kepada mereka itulah, serangan wajib dilancarkannya. Ayat berikutnya, ayat ke-6, menerangkan bahwa orang-orang musyrik perorangan, meskipun ia termasuk golongan kabilah yang memusuhi kaum muslimin, tetap dijamin keamanannya. Jadi terang sekali, bahwa serangan kaum muslimin itu hanya ditujukan kepada kaum musyrik atau kafir yang melancarkan serangan terlebih dahulu, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Baqarah ayat 190 dan Al-Hajj ayat 39 dan 40. 3. Berdasarkan pengertian yang keliru tentang jihad, ulama ahli fikih berhayal membagi dunia ini menjadi 3 macam, yaitu, Darul Harb, Darul Islam dan Darus Syulk. Darul Harb, arti aslinya rumah atau tempat pertempuran, yang dimaksud ialah tempat yang diperintah oleh non-muslim. Sedangkan kata Darul Islam, arti aslinya ialah tempat tinggal Islam. Selanjutnya kata Darul Sulh, arti aslinya ialah tempat perdamaian, yakni negara non-Islam yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin. Pembagian semacam ini tak ada dalilnya satupun dari Quran suci dan hadis Nabi, maka wajib ditolak karena tak selaras dengan prinsip dasar agama Islam yang sifatnya fitriyah. 4. Kepercayaan bahwa pada zaman akhir akan turun Al-Masih dan Imam Mahdi, keduanya akan bekerja sama bahu-membahu menyiarkan Islam ke seluruh dunia, dan barang siapa tak mau memeluk Islam akan dipenggal lehernya dengan pedang. Kepercayaan ini jelas bertentangan dengan ajaran Quran suci, bahwa tak ada paksaan dalam agama. Al-Baqarah ayat 256. 5. Kesalahpahaman tentang hukum bunuh orang yang murtad juga mempengaruhi pada pola pikir para ulama Islam. Berdasarkan petunjuk Quran suci, dan peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi, yakni yang berhubungan dengan kasus kabilah Ukul, orang-orang yang murtad dihukum bunuh, bukan karena kemurtadannya, tetapi karena permusuhannya terhadap kaum muslimin. Demikianlah pendapat para ulama ahli fikih pada umumnya, tetapi ada pula ulama ahli fikih, dan pujangga yang membantah pengertian yang keliru tentang jihad itu. Misalnya, Abul Hasan Ali bin Abi Bakar Al-Markinani dalam kitab Al-Hidayah, halaman 537 menulis sebagai berikut. Jihad bukanlah diwajibkan karena keadaan jihad itu sendiri, li'amihi, karena jihad itu menyebabkan kerusakan, ifsad, tetapi jihad itu diwajibkan, karena jihad itu meneguhkan agama Allah, dan menangkis kejahatan, daf'usi syari, dari hamba-hambanya. Digunakan kata daf'usi syari itu menunjukkan bahwa, jihad itu asal mulanya untuk menangkis kejahatan. Oleh karena itu jihad adalah perbuatan membela diri bukan perbuatan menyerang. Imam Ghazali, Mujaddid Islam abad ke-5 Hijriah, dalam kitab Mukasyafatul Qulub menulis sebagai berikut. Diutarakan oleh beberapa ahli makrifah bahwa mereka mengatakan jihad itu ada 3 macam. 1. Jihad terhadap orang kafir. Jihad ini dinamakan jihad zahir yang di dalam Quran disebut, yujahiduna fi sabilillah, mereka yang berjihad di jalan Allah. 2. Jihad dengan dalil-dalil dan ilmu untuk menghadapi orang-orang dhalim. Ini disebutkan oleh ayat Quran, adakanlah diskusi dengan mereka dengan jalan yang sebaik-baiknya. 3. Jihad dengan nafsu amarah, hawa nafsu.
Ini disebutkan oleh ayat Quran, orang yang berjihad di jalan kami dan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Sama halnya dengan hadis Nabi mengatakan jihad yang paling baik ialah jihad terhadap diri sendiri. 4. Maulana Abul Kalam Azad, pujangga, ulama, dan negarawan India yang terkenal telah mengatakan sebagai berikut. Mengenai pengertian jihad, telah terjadi kesalahpahaman yang serius. Banyak orang mengartikan jihad itu ialah berperang, kekerasan. Orang-orang yang memusuhi Islam juga terlibat dalam kesalahpahaman ini. Padahal, dengan pengertian ini, berarti membatasi arti dari hukum yang amat luas, lagi suci dan luhur. Dalam istilah Quran dan Sunnah, jihad artinya, usaha keras untuk mengatasi kepentingan pribadi, guna kepentingan kebenaran. Usaha ini dilakukan dengan lisan, dengan harta, dengan membelanjakan waktu, umur dan sebagainya, dengan memikul macam-macam kesukaran dan juga dengan menghadapi pasukan musuh menumpahkan darah juga. Untuk menghadapi pasukan musuh diperlukan waktu tertentu, tetapi untuk menghadapi diri pribadi, bagi seorang mukmin ialah usaha seumur hidup, jihad pagi dan sore, masalah khalifah. 4. Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya telah menulis sebagai berikut. Jihad atau peperangan di jalan Allah, diambil dari perkataan mujahadah yang artinya perjuangan untuk menegakkan agama, dan ini disebut jihad asghar, sedangkan jihad akbar ialah memerangi hawa nafsu. Karena itulah Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika kembali dari peperangan, kita kembali dari jihad asghar menuju jihad akbar. 5. Dr. Sir Muhammad Iqbal, filsuf dan pujangga muslim terkenal ini. Dicatat dalam berita mingguan, seperti diungkapkan berikut. Dr. Iqbal mengatakan, Islam tidaklah akan pernah ditaklukkan, dia akan menang. Seseorang menyangkal pertanyaannya tersebut dan bertanya bagaimana Islam akan menang apabila diperbudak oleh Inggris? Dr. Iqbal menjawab, tidakkah kaum yang disamakan dengan Tartar telah dibangkitkan sekarang ini? Bangsa yang mempunyai hukum-hukum tempat kita hidup akan menjadi Muslim. Bukti hidup dari hal ini adalah Lord Headley yang masih hidup di antara kita semua. Kekuatan Islam tidaklah terbatas. Ada zaman pedang. Sekarang adalah zaman pena. Islam menyerang dari dalam dan dapat membuat kamu menerimanya. Pak Igamsul, 4 Januari 1928. 6. Maulvi Muhammad Husain Batala, pemimpin golongan ahli hadis dan editor majalah Isyati Sunnah, pernah menulis sebagai berikut. Beberapa saudara muslim kami percaya, bahwa kemalangan para pengikut Islam sekarang, tidaklah dapat dihilangkan tanpa pedang. Mendapatkan pendidikan keduniawian tidaklah berguna. Meskipun demikian, kepercayaan tersebut di atas, kelihatannya tidak mungkin, apabila melihat kondisi muslim saat ini. Wahai saudaraku, zaman menggunakan pedang tidak ada lagi. Sekarang daripada menggunakan pedang, lebih baik kita pentingkan untuk menggunakan pena. Bagaimana pedang dapat berada dalam genggaman orang-orang muslim, apabila mereka sendiri tidak mempunyai tangan? Mereka tidak mempunyai identitas nasional, juga tidak mempunyai eksistensi nasional dalam kondisi yang lemah tersebut, menganggap mereka sebagai suatu bangsa adalah melampaui imajinasi Saih Chili, figur manusia lucu dalam fiksi Urdu, Isya'atus Sunnah, Jilid 4, halaman 364, Desember 1883. 7. Maulvi Sanaullah, salah seorang ulama penentang Imam Mirza Ghulam Ahmad mengatakan, karena ulama kita ketika itu mengumumkan jihad dengan pedang merupakan pemberontakan, dan diharamkan, serta lawan-lawan Islam mengumandangkan perang dengan pena, maka yang dibutuhkan kemudian adalah berjihad dengan pena, Majalah Iman, 1948. 8. Sayyid Ahmad Barelvi, Mujaddid abad ke-13 Hijriah yang syahid melawan kaum Sikh, di barat laut India pada tahun 1831, memiliki pendapat tentang jihad sebagaimana kutipan berikut. Ketika dia, Sayyid Ahmad Barelvi, melakukan jihad melawan Sikh, seseorang bertanya kepadanya, mengapa kamu pergi jauh-jauh untuk berjihad melawan Sikh? Padahal orang Inggris sedang menjajah menguasai negara ini dan orang-orang Inggris itu tidak mengetahui Islam. Melakukan jihad melawan mereka di setiap rumah dan berjuang mendapatkan India dari mereka, akan didukung dan dibantu berjuta-juta orang. Dia menjawab, pemerintah Inggris mungkin menolak Islam, tetapi mereka tidak menindas orang-orang Muslim. Mereka juga tidak melarang orang-orang Muslim untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Dengan alasan tersebut, apakah kita akan berperang melawan mereka dan menumpahkan darah yang tidak perlu dari kedua belah pihak? Hal ini berlawanan dengan prinsip-prinsip agama. Musalmanon ke Arosyan Mustakbil, oleh Said Tufail Ahmad, edisi ketiga, 1940. 9. Sir Sayyid Ahmad Han,
pemimpin Muhammadan Anglo-Oriental College, pandangannya tentang jihad terhadap Inggris sebagai berikut. Umat Muslim yang hidup dengan damai di bawah pemerintahan mereka, tidak boleh melakukan jihad menentang pemerintah dengan jalan apapun. Asbab Bagawati Hind, halaman 105. Jika demikian halnya, di kalangan alim ulama Islam secara garis besar ada dua pendapat tentang jihad, yaitu, yang pertama berpendapat bahwa jihad identik dengan qital, oleh karena itu Islam disiarkan dan dipertahankan dengan pedang. Sedang yang lain berpendapat bahwa jihad tak identik dengan qital. Qital adalah salah satu bentuk jihad, yaitu jihad asghar.